Balik lagi di channel gue Vincent Christian. Kali ini gue ditemenin sama temen SMA gue nih. Dia tiktokers juga ya. Perkenalkan nama lo, Boy. Nama gue Gabriel Wijaya. Umur juga? Nggak usah lah ya. Nggak usah, nama aja ya. Nanti umur rahasia. kalau lo kepo nih yang orang ganteng, gue taruh Instagramnya di bawah ini. Enggak lah. Sebelum ini, Boy, gue pengen nanya, Boy. Lu main TikTok itu pertama-tama diajak sama siapa sih? Atau lu sendiri gitu? Ini yang lucu nih. Ya. Awalnya itu kan gue tuh bisa bilang lulusan jalur corona. Sama kan jalur Ya, sama jalur corona nih. Nggak tahu mau ngapain kan? Maksudnya nggak bisa keluar. Maksudnya keluar bisa cuman ribet gitu kan. Akhirnya lagi rame-ramenya itu aplikasi TikTok. Fun fact-nya, lu tau Bowo kan? Tahu. Bowo TikTok kan? Tahu yang behelan. Nah, viral banget dulu tuh. Nah, fun fact-nya gue main TikTok sebenarnya gara-gara dia. Bukan diajak ya, tapi Ini lu yang ini ya? Iya. Shout out buat Bowo gitu kan. Bukan masalah gue ngeledek atau apa. Gue tuh mikir main TikTok, anjir. Masa kan dulu kan Bowo itu terkenal karena yang fan meet ya, yang meet itu kebayar sama yang katanya beda asli sama di TikTok, ya kan? Iya. Banyak yang ngejudge dia jelek gitu kan. Nah, gue mikir yang foto aja mesti bayar. Orang-orang ngejudge dia jelek tapi dia terkenal. Nah, makanya dari situ gue mikir, gue coba mau buat gue coba main buat video juga deh, gitu kan. Awalnya gue coba buat tuh dari situ, sebenarnya gerak Bowo. Jadi inspirasi juga. Berinspirasi ya. Inspirasi dari Bowo gue itu. Tapi kalau misalkan lu menjalani itu pertama lu di rumah atau gimana sih? Awalnya itu di rumah. Lu di rumah? Di rumah. Tapi itu masih ala-ala tuh. Masih yang sok-sok ganteng dulu gitu. Yang kayak slow-mo gitu. Iya, gitu sih gitu-gitu kan. Waktu itu gue minta tolong sama, lu inget Mensing kan? Tahu. Mensing kan? Tolong sama Mensing waktu itu, pinjam HP dia. Pinjamin gitu. Sempet ngebantu lah gue awal-awal. Tapi kenapa nggak ngajak gua, Boy? Hah? Ngajak gua gitu. Lu tahu gua. Enggak, Gak bisa jajan. Bukan, gue nggak ajak Mensing joget. Oh itu yang gue bisa bilang dia ngebantu gue karena waktu itu gue kekurangan device. Nih jujuran aja ya, orang itu lebih enak pakai HP daripada pakai tab. Betul. Apalagi buat video. Gua dulu fun fact-nya, gua pertama buat video TikTok itu pakai iPad. Iya kan lu kemana-mana lagi itu kan bawa iPad kan. Iya gua tahu. Segede jamban tuh begitu. Ya. Gua buat video begini gitu kan, taruh di mana gitu kan. Itu ribet banget. Iya. Akhirnya gua minjem HP Mensing. Ya, karena kan simpel ya, dia tinggal pegang doang gitu kan. Dari situ. Tapi kalau misalkan buat untuk naikin followers lu bagi-bagi juga nih ke teman-teman gua. Maksudnya tuh untuk naikin followers lu kalau sekarang SCP ya. SCP tuh seperti apa sih, Boy? Supaya naik gitu. Mencoba hal baru. Atau ikutin tren SCP itu, Boy? Bisa ikutin tren sama coba hal baru. Karena gini loh. Karena kan setiap orang kan punya seleranya beda-beda. Ada yang suka olahraga, ada yang suka nontonin drama atau suka nontonin games atau apa ya, mobil gitu kan. Sebenarnya lu tinggal nyoba-nyoba sih, ikutin passion lu di mana, terus lu nyoba semua konten yang di mana naik, ya udah lu lanjutin terus. Sekalinya naik terus ikutin terus. Jadi kalau misalkan satu video ini udah naik, lu ikutin itu aja tuh. Untuk pertemanan kan kayak sekarang kan lebih banyak ke konten creator juga ya, kayak teman-teman lu yang lain gitu. Itu ada grupnya masing-masing atau gimana sih? Lu awal masuk di situ diajak sama siapa? Awal masuk itu gua solo, gua sendirian. Akhirnya ada satu followers gua nyebutnya followers bukan fans ya, followers. Dia itu pengen inisiatif buat grup. Ya paham. Buat grup, dia mau masukin tiktokers lainnya. Dari situ gue kenal sama beberapa tiktokers. Habis itu ya udah konten bareng segala macam. Kontennya karena waktu itu masih covid, ya kan masih pandemi, jadi kontennya kita online. Ya. Jadi cuman kayak, lu buat video ini ntar kirim konten tinggal diedit gitu. Jadi ada maksudnya kekompakan dari situ. Iya. Ya. Oh jadi dari salah satu followers lo
berinisiatif dirinya dia sendiri untuk membuat grup dan mengundang konten kreator yang lain. Jadi dari situ kita saling kenal. Ada juga yang viral dulu itu banyak tiktokers yang dia tuh yang mau jadi satu grup. Jadi dia tuh buat satu grup itu buat konten bareng. Jadi hitungannya saling bantu naik. Paham. Ada juga kayak siapa tahu kan kita juga bisa kayak gitu kan. Bisa. Aman. Tapi yang gue pengen tanya ini agak rumit ya. Maksudnya lu selama berkecimpung di dunia konten creator, berapa lama untuk lu mendapat pemasukan itu, maksudnya endorse? Gua pas awal itu jujur susah banget. Susah banget. Kenapa? Karena masih belum dapat nih gongnya di mana. Konten mana nih yang bikin gua gong, belum dapat tuh. Akhirnya gua coba segala macam. Akhirnya pas udah ketemu satu gong konten gue yang udah gong banget tuh. Maksudnya ya. Yang udah naik. Basic ya itu ya. Akhirnya gue coba lagi. Rata-rata itu followers udah nyentuh 10.000 tuh bisa dapat sih. Gua aja masih 10 woy. Lu 10.000 pelan-pelan bisa. Pelan-pelan. Proses ya. Kita kan menikmati proses ya. Akhirnya dari situ baru lo masuk endorse ya? Iya. Benar. Endorse pertama kalau boleh tahu apa tuh? Endorse pertama baju. Nggak jadi masalah lah ya. Tapi bajunya ada nih lucunya. Apa tuh? Baju cewek. Jadi dia kirimin lu tuh baju cewek? Baju cewek. Pertama kali. Sorry. Sekilas maksudnya sorry ya. Tank top atau kaos cewek? Kaos cewek. Yang ukurannya cuma segini. Gambarnya cewek ke cewek. Pertama kali itu. Alasannya sih gini, dikirimin gue produk itu menurut gue gara-gara kalau dilihat dari gender followers gue kebanyakan cewek. Jadi pengen masukin barang cewek ke gue. Awalnya gue bingung kan, gimana nggak bingung kan sih, kayak pertama kali gue dapat endorse itu kan bingung cara promosi gimana gitu kan. Kalau gue lihat di TikTok sih pada pakai gitu, misalnya kayak kita dapat jam nih, pakai jamnya gitu segala macem kan, wah pakai skincare gitu kan. Gue nanya sama yang endorse gue itu, Kak, ini saya harus pakai bajunya atau gimana gitu kan? Atau boleh minta tolong orang lain gitu buat pakein doang gitu kan? Katanya nggak apa-apa, nggak usah dipakai juga apa gitu. Yang penting ada di depan kamera. Iya, penting depan kamera. Bahwa ini loh barangnya, gitu. Bener. Ini produk dari si A, si B, si C gitu. Oke. Untuk mendalam lagi, berapa AdSense yang lo terima dari produk pertama itu? Berapa fee-nya dari produk pertama? Kecil pak, awal masih kecil banget. Masih ya, dulu proses kan bukan terlahir dari keluarga artis ya. Awal itu gue cuma dapat cepet, dari itu gue bersyukur banget. Karena ada kebanggaan diri sendiri bahwa gue bisa loh menghasilkan dari dunia media gitu kan, maksudnya kayak TikTok, Instagram, sama apa YouTube dan lain-lain, Twitter mungkin gitu kan. Itu ada kebanggaan diri sendiri ya. Tapi ini yang lu tanyain yang gue dapat duitnya kan? Endorse pertama kali dapat duit atau ada yang endorse pertama kali? Kalau misalkan gini, kalau gue kan pertanyaannya, gue pengen tahu pahitnya. Kalau tahu enaknya kan gue sekarang udah tahu. Ada pahitnya ada. Pahitnya. Pertama kali sebenarnya ada pertama kali buat endorse gue. Yang pertama kali maksudnya lu mengalami sebelum naik seperti sekarang atau yang sebelum-sebelumnya kan. Pasti kan ada di mana kita titik di paling bawah tuh, ya kan. Dan baru menerima, jadi belum kelihatan gimana sih kayak artis wah gitu loh gitu. Jadi pertama-tama tuh ada makanan. Oke lah, itu anggap kita anggap itu rezeki lah ya. Karena dapat makanan nih. Tapi itu dimintanya nggak dapat duit kan. Jadi cuman promosi doang. Promosi aja. Cuman awalnya gua ambil. Kenapa gua ambil? Walaupun gak ada duitnya, karena menurut gue gini loh, karena menurut gue pengen cari nama dulu. Kalau gue udah nerima endorse dari situ, walaupun orang kan walaupun gue post endorse gue kan orang nggak bakal tahu kan ini gue dibayar atau enggak atau bayar berapa gitu kan. Intinya ya gue post endorse gitu loh. Nah gue tuh sengaja ambil, kenapa? Karena gue pengen kayak gue ada yang endorse gue nih gitu loh. Jadi semoga brand-brand lain juga ngelihat gitu. Berarti kalau di sini konsepnya tuh kita cari nama dulu ya. Cari nama dulu.
jangan pentingin endorse dapat berapa duit, cari apa nama. yang kita dapat, apa yang kita terima gitu. Yang penting nama kita nanti naik dengan sendiri, nanti mungkin fee-nya juga akan naik. Akan naik. Dan tergantung konten juga. Semakin bagus konten lu, semakin bagus cara pengambilan endorse lu, edit segala macam, itu lu bisa naikin rate kan. Dari situ. Sebenarnya kan namanya juga dunia hiburan kan. Kita fokus bukan pemasukan kita, tapi untuk menghibur kalian semua. Bener nggak sih? Ya kan gimana cara kita menghibur. Nah, untuk menyemangati para konten kreator sih menurut gue gampang sih ya. Cuman lu tinggal follow atau lu like, lu komen dan lu subscribe gitu kan. Contoh kita kan nambah lo gitu. Atau paling simpelnya kasih komen positif. Itu yang paling mantep banget, kayak anjir konten gua disukain sama orang nih. Kan makin ada menggebu-gebu semangatnya itu loh. Ini kan kayak anjir disukain konten gua, ya udah bikin lagi gitu. Oh, berarti gitu ya, boy, dari pembuatan grup itu inisiatif followers lo. Jadi dengan sendirinya sayap lu terbuka sendiri gitu ya. Iya. Tambah kenal pertemanan. Itu pertama kali gue kenal sama tiktokers lain ya. Kalau misalkan buat perkembangan konten gue awalnya tuh konten gue yang dari nggak jelas yang cuma slow mo itu. Itu ya ada naik, cuman nggak begitu pesat. Maksudnya kayak ya naik aja gitu, naik gitu kan. Akhirnya gue coba dance waktu itu. Oh iya, gue tahu. Tapi kalau gue boleh tahu nih, sekarang kegiatan lu di TikTok tuh apa? Sekarang kayak masih menjalankan aktivitas yang seperti dulu atau lebih ke konten baru? Boleh sedikit yang sekarang ya, yang umur sekarang ya? Kasih bongkaran dikit lah, biar dia kepo, dia ngecekin TikTok lo sama Instagram lo ya. Bocoran aja dikit. Bocoran dikit ya. Tapi nanti abis itu baru kita ngobrol lebih dalam lagi soal itu. Bocoran dikitnya, yang gue sekarang lagi jalanin konten gue itu konten drama. Bukan drama ya, lebih ke acting ya, jadi tapi seakan-akan gue ngomong sama kamera tapi kameranya itu lu. Ngerti gak? Ya paham. Jadi jatuhnya kayak POV gitu ya? POV, bener, itu yang pengen gue ngomongin POV. Cuman ada latar lain atau POV apa sih? Gue dulu juga nggak tahu. Nah iya kan, akhirnya lo tahu POV kayak gitu lah, POV, jadi gitu. Tapi ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Sebelum selesai. Ya lanjut. Actingnya itu 18 plus. Udah, itu dulu. Itu dulu. 18 plus. Tapi boleh dipercaya atau enggak, itu kekreatifan mereka, yang penting tidak merugikan yang lain. Jadi tolong untuk kalian juga jangan langsung berpikir negatif. Oh dia bakal kayak begini, kayak begitu. Jangan loh. Kita kan nggak tahu, makanya supaya tidak ada kesalahpahaman, tonton videonya nyampe habis. Biasakan, kadang kan ada yang nonton video baru setengah. Udah ngoceh-ngoceh, langsung komen. Gini lu tonton dulu nyampe habis, ya kan, lu nyimak, baru lu bisa mengasih nilai gitu. Jangan, wah ini konten kreator ini jelek nih, dia kasih negatif 18 plus dan lain-lain. Jangan, lu tonton dulu videonya. Kalau anak itu tergantung orang tuanya. Kalau anak kan biasa nonton kartun gitu. Nah, kita koreksi lagi diri kita sendiri. Kenapa dia bisa sampai menonton video seperti itu? Kita juga nilai lagi lingkungan kita seperti apa, dan kita harus didik anak kita tuh seperti apa. Benar nggak sih, Boy? Jadi jangan nyalain konten kreator ya. Kayak Panji kan sempat yang Panji Petualang, sempat disalahin gara-gara ikutan main ular apa segala gitu kan. Itu kan akibat kelalaian siapa? Padahal kan ada tulisannya kan, adegan berbahaya. Gitu kan. Padahal juga menurut gue kalau konten kreator kayak gitu ya, sebenarnya balik lagi ke penontonnya masing-masing sih. Kalau lu bisa berpikir positif, lu bakal anggap konten itu positif. Misalkan contohnya nih, Panji misalnya, tadi bahas Panji ya. Maksudnya kayak mungkin ada beberapa orang mikir kayak apaan sih orang main kan bahaya kalau orang lain ikutin gimana gitu kan. Padahal masih bisa diambil sisi positifnya. Apa contohnya? Oh dia mengajari kita buat enggak menyakiti hewan, contohnya gitu. Nge-rescue segala macem kan. Ada berbagai jenis macam ular gitu, pengetahuan. Nah makanya kan kita bilang, kita jangan melihat orang tuh dari kesalahannya, tapi kita lihat juga dari sisi kebaikannya dia gitu. Nilai apa yang bisa kita ambil. Ya contohnya lu dapat pemasukan dari orang kan nggak mungkin langsung lu terima. Itu kan pasti lu saring dulu, benar. Positifnya kita ambil, negatifnya kita buang gitu loh. Jadi jangan semua masukan lu terima. Nangkapnya ular, ya lu digigit kalau lu nggak bisa gitu kan. Nah kalau lu nggak mau digigit, ya lu juga jangan main ular.
nggak usah ular gitu kan, anjing piaraan kita aja kadang masih bisa ngegigit boy. Benar, Ya. benar banget. Gitu sih. Jadi untuk konten lo nih, balik lagi ke konten lo, untuk sekarang nih lagi ada POV ke sana. POV sama ada satu lagi gue mau jalan sama satu manajemen. Kita mau buat drama. Nah, kayak ini beneran drama, kayak buat short movies gitu. Oh boleh tuh boy, jadi kayak sinetron gitu juga. Cuman cuma berapa detik doang. Ya jadi cuman kayak berapa detik untuk khusus short aja ya. Dan itu kontennya horor. Boleh tuh boy. Dia juga demen horor, gue juga demen horor. Boleh ya, nanti. Sorry kalau potong, cuman gue pengen nanya, waktu pas lu zaman main TikTok kayak udah ada keranjang kuning live gitu kak? Enggak. Cuman kan orang-orang sekarang kan bilangnya kalau main TikTok itu nggak bisa, kalau di YouTube kan kayak view, like, subscribe. Kalau sekarang di TikTok tuh kayak kebanyakan dapat AdSense-nya tuh dari keranjang kuning gitu. Cuman sebenarnya dari viewer gitu-gitu, like juga bisa ngaruh gak? Ngaruh. Untuk dapat apa? AdSense-nya? AdSense atau endorse? AdSense. Sebenarnya dari TikTok sendiri nggak dapat AdSense sih. Nggak dapat. Pemasukannya dari brand. Dari endorse gitu dibayar-bayar ya. Cuma platform doang. Kan dulu viral tuh bilang TikTok dapat duit sebenarnya enggak. Enggak. Sebenarnya TikTok itu nggak kasih duit sama sekali. Dia tuh mungkin dapat duitnya dulu ada event yang lu nonton berapa detik dapat koin. Koin itu bisa ditukar. Koin itu event doang. Sampai sekarang kayak masih ada tuh. Masih ada TikTok gue juga suka masih nongol. Boy, gue pengen nanya nih, lu kan sudah menjalani di dunia TikTok ya, dan nama lu juga kan udah ada naik lah gitu kan, meskipun nggak satu Indonesia tahu gitu, cuman kan udah naik gitu. Yang gue pengen tanya, kenapa lu nggak mencemplungi tuh di dunia itu? Banyak pemikiran gue mau kesana, cuman ada juga yang ngebatasin gue kesana sih. Pertama gini, gue pengen masuk dunia itu kalau misalkan gue punya, menurut gue nih ya, gue punya cukup followers gue buat gue ajak sana. Karena di mindset gue tuh udah fokus sama TikTok. Kalau misal sebenarnya gue bisa mulai dari awal di YouTube, bisa, pengennya kayak gitu. Cuman gue nggak mau fokus gue kebagi. Jadi gue fokus ke TikTok dulu. Lu fokus satu-satu dulu. Nah, kalau misalkan menurut gue udah punya cukup ada followers buat gue ajak sana, baru gue bakal mulai YouTube. Karena gini loh, ambil contoh gini deh. TikTok misalkan ya, TikTok lagi ya gitu ya. Misalkan nih, contohnya di TikTok misalkan gue dapat ada followers misalkan cuma 100 doang. Itu buat gue pindah ke Instagram tuh gak mungkin 100 pindah ke Instagram. Iya. Mungkin 10%, 5% itu 10% bakal pindah, cuman nggak semuanya bakal pindah. Paling besarnya 15% lah gitu ya. Makanya menurut gue kayak jujur aja TikTok gue sama Instagram gue beda followersnya. Maksudnya kayak untuk gue pindah ke Instagram tuh agak susah. Apalagi gue pindah ke aplikasi platform lain lagi YouTube. Menurut gue agak susah. Nah, gue tuh di mindset gue pengennya tuh gue pengen mulai YouTube pindahan dari followers TikTok. Jadi biar gue nggak mulai dari awal. Jadi biar gue nggak usah pusing mikirin lagi ya, karena orang lagi. fokus gue tuh di TikTok gitu, nggak ke YouTube. Lagian kalau penilaian gue ya boy, emang lebih rame short begitu nggak sih? Sekarang lebih rame short kayak gitu-gitu. Di YouTube kayak ngeliat kepanjangan aja. Gue pribadi kalau ngeliat kepanjangan, apaan sih? Gue nonton awal-awal, abis itu gue keluar. Nggak gue nonton sampai habis. Nah makanya kan kebanyakan orang salah menilai atau salah mengartikan dari situ. Kita males karena video itu panjang. Kalau tahu itu video panjang, sorry. Mendingan lu mau nonton sampai habis kalian. Jadi lu nggak ada salah paham. Kayak begini tadi kita ngobrol. Tapi kalau lu nonton cuman nyampe pertengahan, apalagi pas waktu mungkin ya ada di podcast itu kan perdebatan kan, pasti ada loh. Ada. Perbedaan pendapat tuh pasti ada. Gitu kan. Oh ntar lu langsung nyebarin isu hoax tuh kayak, oh si ini sama si ini ribut. Oh sini sama sini. Tapi kan lu nggak nonton nyampe habisnya. Iya. Ujung-ujungnya ternyata apa sekarang kan prank gitu. Ya kan lagi ngerjain terus cara masuknya kalau mau ke komunitas kita tuh harus begini gitu kan. Emang ada dikerjain dulu. Cuman kita taunya oh si A sama si B lagi ribut gitu. Kebanyakan kan begitu. Tapi lu lebih mendukung konten yang sorry ya, gue bukan ngerembet ke pesulap merah atau apa nih. Pembohongan atau lebih ke mengarang ya? Lebih ke settingan. Prefer kalau lebih gimana? Settingan lah ya. Lebih maksudnya lebih emang dia tuh kreatif ternyata gitu ya. Karena emang tugas konten kreator kayak itu buat menghibur. Iya.
gimana caranya kita bisa bikin video yang settingan tapi kelihatannya real. menghibur, Iya, gitu. Untuk menghibur. Jadi jangan kita juga menilai orang langsung dia mah settingan begini. Lalu juga kan terhibur. Yang penting terhibur. Itu kan yang kita cari terhibur. Kayak pelawak juga kan kalau nggak disengaja-sengajain begitu ya lu nggak mungkin ketawa. Itu kan juga pasti ada settingannya di mana. Makanya itu kan ada namanya sinetron. Sinetron, film-film itu kan semua juga settingan, semua tahu semua settingan itu kan. Di setting gitu loh, ceritanya buat begini-begini gitu, buat menghibur kalian juga gitu. Gitu sih. Untuk saat ini informasi sama Gameboy gue udah dulu. Kalau kalian pada mau part 2, bisa kan Boy? Bisa. Kita lanjut part 2 ke obrolan yang lebih dalam. Gimana caranya supaya bisa naikin followers di TikTok Sama konten 18 plus itu kali. iya boleh Seru kali ya. kita bahas juga ya. 18 plus ya kan. Lu tunggu di part 2 nya. Lu jangan potong nih videonya kalau lu mau nonton part 2 nya. Oke? See you, boy. See you.